Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sebuah negeri Bukhara, sekarang Uzbekistan, terdapat ulama ahli hadis bernama Ismail bin Ibrahim. Ia seorang bapak tua yang terkenal dengan kesalehannya. Seumur hidupnya, ia mendapatkan penghasilan yang halal dan tidak pernah mendapatkan penghasilan yang haram sepeser pun. Tepat pada hari Jumat tanggal 13 Syawal 194 Hijriah, lahirlah putra yang diberi nama Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barzibah. Itulah Bukhari yang waktu besar nanti akan menjadi pemimpin ulama hadis terkenal dengan sebutan Imam Bukhari. Tak lama setelah lahir, Bukhari kecil mengalami kebutaan. Ayah dan ibunya sedih melihat kedua mata Bukhari tidak dapat melihat. Namun sayang, ayahnya meninggal dunia saat Imam Bukhari masih kecil. Imam Bukhari pun diasuh dan dibesarkan oleh ibunya sendiri. Bismillah, ayo makan nak. Iya Umi. Meskipun matanya buta, Bukhari kecil tetap semangat untuk belajar. Berkat kuasa Allah, mata Bukhari kecil akhirnya bisa melihat. Ia pun semakin giat menghafal hadis. Ia belajar kepada Syekh Ad-Dakhili, seorang guru hadis terkenal di Bukhara. Pada waktu itu, umur Imam Bukhari belum mencapai 10 tahun. Ayo kita ke tempat Syekh Ad-Dakhili. Ayo Umi, siap. Umi, aku ke Mekah Madinah dulu ya. Hati-hati ya nak. Pada usia 16 tahun, Imam Bukhari pergi ke Mekah dan Madinah. Di Mekah, Imam Bukhari dan keluarganya menunaikan ibadah haji. Dan di Madinah, Imam Bukhari belajar hadis secara langsung dari para guru hadis. Selain kota Mekah dan Madinah, Bukhari juga belajar hadis ke berbagai negeri seperti Suriah, Baghdad, Basrah, Kufah, Mesir, hingga ke Asia Barat. Adik-adik, Imam Bukhari menghabiskan waktunya untuk mencari ilmu ke berbagai negeri. Selama 16 tahun, ia telah belajar kepada 1080 orang guru ahli hadis. Subhanallah, hebat ya. Selama belajar hadis, Imam Bukhari telah hafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis tidak sahih. Subhanallah, luar biasa kecerdasan Imam Bukhari. Kecerdasan Imam Bukhari terbukti ketika Imam Bukhari dan teman-temannya mengikuti pelajaran hadis. Teman-temannya selalu mencatat pelajaran, tetapi Imam Bukhari tidak pernah mencatat pelajaran yang diajarkan. Teman-temannya mengejek Imam Bukhari. Kamu tuh memang males ya, gak pernah mau nulis pelajaran. Iya, gak sopan sama guru, kayak udah pinter aja. Imam Bukhari pun diam, tidak menjawab ejekan teman-temannya. Suatu hari, karena kesal terhadap ejekan itu, Imam Bukhari meminta teman-temannya membawa catatan mereka. Kemudian, ia membacakan secara tepat hadis yang telah dipelajari. Mereka semua terpesona karena Imam Bukhari ternyata hafal 15.000 hadis, lengkap dengan keterangan yang tidak sempat mereka catat. Allah, pintar sekali Imam Bukhari ini. Iya ya, ternyata ia anak pintar. Adik-adik, kecerdasan Imam Bukhari dalam menghafal hadis juga pernah diuji oleh 10 ulama hadis terpilih.
ulama-ulama tersebut mengajukan 100 buah hadis yang sengaja dibolak-balik secara acak dan meminta Bukhari membenarkannya. Dari ke-10 penanya, Imam Bukhari hanya menjawab dengan tegas, Saya tidak tahu hadis yang Anda sebutkan. Setelah ke-10 ulama hadis itu selesai mengajukan pertanyaan, Imam Bukhari mengulangi kembali dengan tepat masing-masing hadis yang telah diacak dan salah tersebut, lalu mengoreksi kesalahannya dan membaca hadis yang benarnya. Subhanallah, apa yang terjadi? Para hadirin dan 10 ulama tersebut kagum melihat kecerdasan Imam Bukhari. Memang cerdas sekali anak ini. Luar biasa. Masya Allah. Subhanallah. Akhirnya, 10 ulama hadis pun mengakui kepandaian, hafalan yang kuat, dan keahlian Imam Bukhari dalam bidang hadis yang tiada banding. Selamat ya, Anda akan diberi gelar Amirul Mukminin fi al-Hadis. Yang artinya pemimpin orang mukmin dalam ilmu hadis. Selain ahli hadis, Imam Bukhari juga mempunyai sifat-sifat yang harus kita teladani loh, seperti rendah hati, tidak sombong, ramah, suka bersedekah, menjauhi kesenangan dunia, dan taat kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Imam Bukhari selalu memberikan sedekah untuk pendidik dan pelajar. Ia pernah berkata, Setiap bulan aku berpenghasilan 500 dirham yang semuanya aku belanjakan untuk kepentingan pendidikan, sebab apapun yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. banyak kitab yang telah ditulis oleh Imam Bukhari. Kitab yang paling terkenal adalah Kitab Sahih Al-Bukhari. Kitab hadis ini ditulis selama 16 tahun. Jumlah hadisnya ada 9.082 hadis. Kitab ini juga merupakan kitab yang paling sahih sedunia Al-Quran. Subhanallah, luar biasa. Sebelum meninggal dunia, Imam Bukhari jatuh sakit selama beberapa hari. Sakit tersebut mengantarnya menemui Sang Pencipta. Imam Bukhari meninggal pada usia 62 tahun, tepatnya hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 870 Masehi. Beliau dimakamkan di Khartan, sebuah desa kecil dekat kota Samarkand, Uzbekistan. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Imam Bukhari. Amin. Demikian dari saya, diambil hikmahnya ya. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.